Perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023 hingga 2024 memasuki babak persidangan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah dugaan penerimaan uang sebesar $271.500 Amerika Serikat yang dalam dakwaan jaksa disebut memperkaya mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Namun, tudingan tersebut dibantah Yakut. Mantan Menteri Agama periode 2020 hingga 2024 itu menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan jaksa. Bukan hanya membantah, tim kuasa hukum Yakut juga mempertanyakan dasar jaksa mencantumkan angka $271.500 AS tersebut dalam surat dakwaan. Pengacara Yakut, Dodi S. Abdul Qadir, menilai dakwaan belum menguraikan secara jelas bagaimana uang tersebut disebut diterima oleh kliennya. Persoalan inilah yang kini menjadi salah satu titik penting dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut. Dalam persidangan, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Yakut melakukan sejumlah tindakan terkait pengelolaan kuota haji khusus tambahan. Jaksa menyebut Yakut bersama sejumlah terdakwa lain melakukan pengalihan dan pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50% tanpa kajian teknis yang menjadi dasar. Jaksa juga menduga pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai ketentuan. Dari perkara tersebut, KPK mendakwa terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp622,09 miliar. Dalam surat dakwaan, Yakut disebut memperkaya diri sebesar $271.500 AS atau sekitar Rp4,83 miliar dengan kurs yang digunakan jaksa. Namun, bagi tim hukum Yakut, pencantuman angka tersebut menimbulkan pertanyaan. Dodi Abdul Qadir menilai dakwaan tidak menjelaskan secara rinci pihak yang memberikan uang, bagaimana mekanisme penyerahannya, maupun di mana transaksi tersebut berlangsung. Karena itu, tim hukum mempertanyakan hubungan langsung antara uang tersebut dengan Yakut. Menurut Dodi, pencantuman uang $271.500 AS justru terkesan digunakan untuk menghubungkan Yakut dengan dugaan praktik fee percepatan pemberangkatan jemaah haji. Di sisi lain, KPK menyatakan dugaan aliran uang dalam perkara tersebut memang sedang ditelusuri. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa aliran uang dari pihak penyelenggara ibadah haji khusus atau PIH kepada oknum di lingkungan Kementerian Agama diduga tidak seluruhnya berlangsung secara langsung. Sebagian aliran uang disebut melalui sejumlah perantara. KPK meminta publik mengikuti proses persidangan untuk melihat secara lebih rinci pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aliran dana tersebut. Artinya, perkara ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah terdapat uang yang mengalir. Persoalan yang akan diuji di pengadilan adalah dari mana uang itu berasal, siapa yang menyerahkan, melalui siapa uang berpindah, kepada siapa akhirnya diterima, serta apa kaitannya dengan keputusan dan kebijakan kuota haji. Dalam dakwaan perkara tersebut, jaksa menyebut terdapat sejumlah pihak yang diduga diperkaya. KPK melalui jaksa penuntut umum menyebut total terdapat 27 pihak serta 313 pihak yang diduga menerima aliran dana atau memperoleh keuntungan dari perkara kuota haji tersebut. Selain Yakut, nama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex juga disebut dalam dakwaan dengan nilai yang jauh lebih besar. Gus Alex diduga menerima sekitar $5,23 juta AS serta Rp330 juta. Sejumlah pihak lain juga disebut menerima uang dengan nominal yang bervariasi. Dalam konstruksi perkara KPK, aliran dana tersebut berkaitan dengan praktik pengaturan kuota haji khusus tambahan. Jaksa menduga pengisian kuota tambahan dilakukan untuk mengakomodasi permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang kemudian berkaitan dengan penerimaan biaya percepatan dari jemaah dan petugas haji khusus. Di titik inilah tim hukum Yakut kembali mempertanyakan konstruksi perkara. Dodi mengatakan, jika praktik pemberangkatan jemaah tanpa masa tunggu memang terjadi dan melibatkan PIH serta tenaga operasional sistem komputerisasi haji terpadu, seharusnya seluruh pihak yang berkaitan dengan praktik tersebut ditelusuri secara menyeluruh. Ia juga mempertanyakan mengapa pasal pencucian uang tidak sejak awal digunakan untuk menelusuri pergerakan uang secara lebih luas. Menurut Dodi, penerapan pasal tersebut akan memungkinkan aparat mengikuti jejak dana, termasuk dari mana uang berasal dan ke mana uang tersebut mengalir. Kubu Yakut juga menilai tindakan kliennya sebagai Menteri Agama perlu dipisahkan dari dugaan praktik korupsi di lapangan. Menurut mereka, Yakut memiliki kewenangan untuk menetapkan kuota tambahan melalui keputusan Menteri Agama.
Selain itu, Yakut juga disebut mendorong agar kuota tersebut dapat terserap maksimal. Tim hukum mempertanyakan bagian mana dari kewenangan tersebut yang kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana. Sementara proses pembuktian berjalan, KPK telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang berkaitan dengan perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut nilai aset yang telah disita mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Penyitaan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembuktian sekaligus mendukung upaya pemulihan aset apabila perkara tersebut nantinya terbukti di pengadilan. Adapun nilai kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah didasarkan pada penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dengan demikian, terdapat dua persoalan besar yang kini berhadapan di persidangan. Di satu sisi, jaksa membawa konstruksi perkara yang menyebut adanya pengaturan kuota haji khusus tambahan, kerugian negara, serta dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pihak, termasuk Yakut. Di sisi lain, pihak Yakut membantah menerima uang $271.500 AS dan mempertanyakan bagaimana jaksa membuktikan penerimaan tersebut. Perkara ini pada akhirnya akan bergantung pada pembuktian di persidangan. Dakwaan jaksa merupakan konstruksi awal perkara yang masih harus dibuktikan. Sementara bantahan Yakut dan keberatan kuasa hukumnya juga akan diuji melalui proses persidangan. Pertanyaan mengenai uang $271.500 AS menjadi penting karena angka tersebut bukan sekadar nominal dalam surat dakwaan. Uang itu menjadi bagian dari konstruksi jaksa untuk mengaitkan Yakut dengan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji. Karena itu, publik kini menunggu bagaimana jaksa akan menjelaskan asal-usul uang tersebut, jalur peredarannya, pihak yang menyerahkan, serta bukti yang menunjukkan bahwa uang itu benar-benar diterima atau dinikmati Yakut.